Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bercerita tentang hati yang tidak terikat. Cerita ini pernah disampaikan oleh Maulana Jalaluddin Rumi dalam bukunya Masnawi. Kenapa saya sampaikan atau kenapa saya ingin sampaikan cerita ini? Karena ya kandungan cerita ini sungguh menarik. Jadi cerita ini bermula ada seorang ilmuwan mengunjungi sebuah rumah sakit jiwa. Si ilmuwan itu berkata sambil mengetuk pintu, "Aku ingin berkeliling melihat kondisi para pesakitan," katanya gitu. Nah, ketika masuk tampak seorang pesakitan dengan tangan dan kaki diborgol, berteriak penuh kegembiraan dan matanya tampak begitu berbinar-binar. Si ilmuwan lalu mendatanginya, menemuinya, dan ternyata si ilmuwan ini terkesima dan berkata, "Wow, dalam keadaan tangan dan kaki terikat," katanya gitu. "Kegembiraan macam apakah ini? Kegembiraan apa ini?" Gitu kan. Nah, kemudian si ilmuwan nanya, "Engkau ini seorang tahanan, apakah engkau tidak sadar gitu? Kalau tahanan kok bergembira gimana sih?" Gitu kan. Yang sungguh mengagumkan adalah jawaban dari si pesakitan tadi. Si pesakitan kemudian menjawab gini, "Tangan dan kakiku memang terikat, tapi hatiku tidak teh. Ketika hatiku bebas, apa yang bisa mereka perbuat tuh ya?" Kata itu ya. Si pesakitan nanya tadi, "Apa yang kau sebut dengan dua dunia?" katanya. Nanya tapi jawab sendiri nih. "Sebuah lautan bernama kebebasan, itulah dua dunia," teh. Ya, ya benar. Lautan itu adalah aku," kata si pesakitan tadi. Dalam kisah ini teman-teman, seorang pesakitan dapat merasakan kebebasan meskipun ya secara fisik terikat dan diborgol gitu. Tapi sebaliknya, kebanyakan orang yang fisiknya tidak diikat cenderung merasa kebebasan mereka itu terikat. Aneh kan? Hal itu bukan karena tanpa sebab. Hal itu disebabkan ya oleh pemikiran yang keliru sebetulnya. Kebanyakan orang memiliki pemikiran begini, kalau aku bertingkah laku sesuai kehendak orang-orang, ya aku akan kehilangan kebebasanku, katanya begitu. Banyak orang yang ngomong begitu tuh. Hal ini pemikiran yang keliru sebetulnya. Sebagaimana dijelaskan dalam cerita tadi bahwa pesakitan memiliki pandangan berbeda tentang kebebasan. Kenapa begitu? Karena kekayaan hati si pesakitan tadi yang membuatnya tetap bebas. Tak peduli tangan dan kakinya itu dalam keadaan diikat. Tak peduli tangan dan kakinya itu dalam keadaan diborgol. Nah, ketika menyampaikan contoh ini atau ketika menyampaikan cerita ini, Maulana Jalaluddin Rumi sebetulnya ingin menjelaskan cara kita meraih kebebasan yang sebenarnya. Ingin menjelaskan cara kita menggapai kemerdekaan yang sesungguhnya, gitu. Ya, dari segi kebahagiaan, kebebasan hati atau jiwa ini lebih penting daripada sekedar kebebasan fisik. Kita bisa saja mengikat paksa tangan dan kaki seseorang, bisa. Tapi kita tidak bisa dan tidak akan pernah bisa mengikat hatinya. Tidak akan pernah bisa mengikat jiwanya. Kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang kita paksakan. Oleh karena itu teman-teman, kebebasan seseorang itu bukan tergantung pada fisiknya, melainkan pada jiwanya, melainkan pada hatinya. Tapi jika seseorang
meletakkan kebebasannya kepada fisiknya, ya tentu saja maka akan muncul pemikiran, misalnya ucapan, kalau aku mematuhi peraturan ini, kebebasanku pasti terbatasi. Pemikiran seperti ini yang membuat kita semua semakin terpenjara. Oleh karena itu Maulana Jalaluddin Rumi bertutur begini, siapakah Maula? Siapakah Raja? Siapakah Tuhan? Kata Maulana Jalaluddin Rumi, dialah yang membebaskanmu dari keterjajahan, melepaskan belenggu hawa nafsu yang mengikat kakimu. Seorang nabi yang menunjukkan jalan kebebasan, orang-orang mukmin akan menemukan kebebasan pada diri nabinya. Masnawi Maulana Jalaluddin Rumi. Itulah cerita tentang soal hati yang harus tetap bebas, karena hati kita tidak ada yang bisa mengikat hati kita. Meski tubuh kita terikat, meski tubuh kita PPKM, meski tubuh kita lockdown, harus di rumah terus, tapi ingat hati kita harus tetap bebas, karena jangan sampai ada orang lain yang mengikat hati kita, mengikat jiwa kita. Selamat bebas, selamat berjumpa dengan kebebasan, bukan dari fisik kita, tapi coba belajar bebaskan hati kita, jiwa kita. Sekian, insya Allah kita akan berjumpa lagi di Jejak Makna berikutnya. Saya Cakodor pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik, bro.